Semangat pagi semuanya. Semangat ya, karena udah sarapan juga ya. Ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Pensop Murah yang telah berkenan untuk hadir di acara training offline ini, terutama saya ucapkan khusus terima kasih kepada Mbak Angel ya, Mbak Angel yang sudah koordinasi dengan saya untuk bisa melakukan acara training ini. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Mungkin teman-teman sekalian banyak yang nggak kenal, saya juga baru lihat nih muka-muka fresh ini, yang lama tahu, yang baru-baru ini belum saya familiar. Jadi perkenalkan, nama saya Rahman ya. Saya selaku PSAM area Bekasi, termasuk Pensop Murah. PSAM apa Mas Rahman? PSAM Pet Spesialis Area Manager untuk area Bekasi area. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita ada Dokter Dian. Bukan di tengah, di belakang. Sebagai itu Dokter Dian ya. Nanti kalau ke toko dan sebagainya, namanya Dokter Dian. Beliau asli dokter hewan ya. Nah, tapi hari ini kita akan training atau belajar mengenai produk-produk perempuan. Nah, di sini yang sudah pernah dapat materi kita yang Puppy Nutrition siapa? Malah 1, 2, 3, cuma 3 orang. Nah, makanya hari ini mumpung saya sama Mas Rahmat bisa datang offline di sini, maunya adalah seluruh teman-teman cabang Pensop Murah itu mengetahui nih tentang materi kita dan Puppy Nutrition. Oke. Sebelum kita sampai sana, sebelum kita membicarakan produk, teman-teman harus tahu dulu nih tahapan kehidupan dari anjing dan kucing. Ada yang tahu tahapannya ada apa aja? Kitten, kedal, senior, terus apa? Ada yang tahu satu lagi? Ada yang namanya geriatrik. Ada yang tahu nggak geriatrik apa? Hah? Usia oma opa. Iya, oma opa, benar. Jadi teman-teman sebetulnya ada 4 tahapan. Kitten atau puppy yang disebut anakan. Lalu tahapan berikutnya adalah dewasa. Lalu senior. Senior itu masuk ke usia 7 tahun. Baru usia geriatrik dari 10 tahun ke atas. Tahu nggak yang disebut geriatrik? Geriatrik itu adalah kalau di kita itu umur 60 tahun ke atas. Jadi udah oma opa. Nah, bedanya sama senior apa? Senior itu kalau di kita umur 40 sampai 50 tahun. Anggapannya masuk ke tahap senior, gitu ya. Badannya itu sudah mulai metabolismenya, fungsi organnya sudah mulai menurun. Berarti apa? Inilah waktu krusial kita untuk mempertahankan kesehatan anjing dan kucing. Sebetulnya nggak cuma pas senior, tapi yang krusial lagi adalah ketika mereka masuk usia puppy dan kitten, ketika mereka lahir. Nah, itu juga paling penting. Kalau di kita biasanya dokter gitu ya, ada ibu melahirkan pasti benar-benar diperhatikan nutrisinya, benar nggak? Ya. ASI sama susu formula sama dokter lebih baik pakai apa? Nasi. Ada yang tahu nggak kenapa? Saya kasih produk deh. Nah, kenapa ASI itu penting? Yang udah pernah ikut online, jangan ini ya jawab ya. Maksudnya kayak gini. Boleh tuh call friend, tanya temennya yang udah ikut online. Kenapa sih ASI itu penting? Ya udah dibisikin loh, udah dijawab loh. Ada yang tahu nggak? Salah nggak apa-apa, nanti kita jawab bareng-bareng. Oke, boleh Mbak. Dari Mbak siapa, dari cabang mana? Mbak? Mbak Yuli, pasti nontonnya bulan Juli ya? Oh, salah. Tapi namanya Yuli sih. Oke, Mbak Yuli, apa? Kenapa ASI itu penting? Karena mengandung kolesterol. Nah, kenapa kolesterol itu penting? Temennya tadi yang bisikin kasih tahu dong. Kenapa kolesterol itu penting? Untuk menjaga daya tahan tubuh. Kok bisa sih gitu ya? Oke Mbak Yuli, benar. Jadi kenapa ASI itu penting? Karena ASI mengandung
Colostrum yang bisa untuk menjaga daya tahan. Punya kucing? Kitten atau dewasa? Dewasa Pak, Himalaya. Oh, Himalaya. Oke, saya kasih yang dewasa deh. Tapi habis itu kalau udah pakai ini kucingnya nggak mau pakai yang lain ya. Bangkrut nih yang punya. Oke, ambil Mbak Yuli. Yoi. Jadi bener ya, kenapa sih puppy dan kitten itu penting dikasih ASI gitu ya? Karena mengandung kok bisa gitu ya? Karena kolostrum itu adalah media dari induk ke anak untuk bisa mentransfer antibodinya. Nah itulah kenapa teman-teman pasti sering dengar nih, bayi atau anak yang diberikan ASI dengan yang diberikan susu formula, daya tahan tubuhnya berbeda. Benar nggak? Nah, karena itu tadi, karena kalau di ASI itu ada yang namanya kolostrum, tapi kalau di susu formula belum tentu ada kolostrumnya. Nah, itulah pentingnya kita menjaga daya tahan ketika masa kanak-kanak. Kenapa? Kalau dari kecil daya tahannya bagus, pertumbuhannya maksimal, otomatis umurnya panjang. Gitu ceritanya. Mbak siapa? Mbak Mila dari cabang PHD. Udah fit saya. Oke. Oh Depok. Oke. Apa Mbak Mila? Karena dia tadi ada sikapnya sama perilakunya. Sikapnya sama perilakunya secara kecil, berarti kebutuhannya Lebih banyak proteinnya harusnya. Terus kekebalan tubuhnya lebih menurun. oke. Bener apa salah? Benar. Oke. Punya kucing? Gede apa dia? Kecil? Kitten. Oke, dapat nih. Wah, ada kolostrumnya nih lumayan. Alhamdulillah. Teman-teman di sini yang pelihara kucing anjing, kucing ya kebanyakan ya. Pernah nggak pelihara yang baru lahir? Pernah. Nah, sadar nggak kalau anjing kucing yang baru lahir matanya belum buka sama sekali? Benar? Telinganya nggak bolong. Benar ya? Nutup gitu. Nah, itu kenapa pentingnya memberikan nutrisi di anjing dan kucing. Kalau kita nih lahir matanya udah buka, udah nangis, udah bisa denger, indera-inderanya semua sempurna. Tapi kalau di anjing dan kucing ada beberapa indera yang belum sempurna, bahkan belum buka, telinganya masih nutup. Nah, itu kenapa pentingnya memberikan nutrisi yang lengkap dan seimbang pada masa anak-anak itu sangat penting. Itu ceritanya. Kalau nutrisinya tidak terserap maksimal, kemungkinan besar beberapa inderanya tidak akan berkembang secara sempurna. Gitu ceritanya. Jadi teman-teman ya, jadi sampai usia 2 minggu mereka ini masih membutuhkan induknya. Terus gimana dong kalau misalkan kita nemu puppy kitten yang nggak ada induknya, gitu ya. Terus kalau kita adopt di bawah 2 minggu, kayaknya jarang ya kalau adopsi di bawah 2 minggu ya, pasti di atas 2 bulan ya biasanya ya. Nah, kalau dari kami selalu menyarankan carikanlah ibu pengganti, karena rulesnya kami itu adalah menggunakan aturan Nestle. Nestle teman-teman tahu sendiri, kita ada susu formula, benar? Nah, di rulesnya kami sendiri, nggak cuma di manusia, tapi di hewan pun, umur krusial di bawah 2 minggu itu kita tetap harus menyarankan berikanlah ASI eksklusif. Jadi tetap kalau kita sarankan carikanlah ibu pengganti. Baru 2 minggu ke atas sudah bisa disapi, baru boleh gunakanlah pakan yang mengandung kolostrum. Gitu. Jadi kita tetap prioritaskan ASI dari induk adalah itu yang paling penting. Tetap kita akan sarankan itu. Gitu. Oke. Nah, masuk ke usia 2 minggu ke atas atau usia 3-4 minggu gitu ya. Induk masih produksi ASI, masih ngasih ASI ke anaknya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah produksi ASI sudah tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan si puppy dan kitten. Kenapa gitu ya? Nah, kalau kita sekali lahiran mungkin paling banyak 2 anak gitu ya. Tapi yang di kucing sekali lahiran berapa? 3, 4. Bahkan kalau 7. Sopo ya Mbak gitu.
banyak banget. Anjing ukuran besar, biasanya dia sampai 7. Bahkan saya pernah nemuin Dalmatian anaknya 11. Nah, di anjing ada sampai belasan, itu juga ada. Nah, itulah kenapa teman-teman, sampai usia si anak itu memasuki umur 3 minggu, biasanya produksi ASI dari indukan sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan si anak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, makanya kita produksi pakan yang memang bisa digunakan dari umur 3 minggu gitu. Karena dari kami, sekali lagi, kalau di bawah 3 minggu kita tetap harus menyarankan berikanlah ibu pengganti. ASI tetap harus eksklusif. Purina Institute, yang dimana ini adalah salah satu laboratorium kami yang dia ini melakukan penelitian lebih dari 14 tahun, yang dimana ternyata Purina itu meneliti nih, ternyata benar. Jadi kalau dokter selalu menyarankan berikanlah ASI eksklusif, berikanlah nutrisi yang lengkap dan seimbang ketika masa kitten dan papi, ketika masa-masa anak gitu ya. Karena sesuai penelitiannya Purina Institute selama 14 tahun, ternyata dengan kita memberikan makanan yang sehat dengan nutrisi lengkap dan seimbang dari usia anak-anak gitu ya, ternyata terbukti dapat memperpanjang usia si anjing dan kucing tersebut. Kucing ini berbeda dengan anjing. Kenapa? Kucing itu memiliki respon terhadap minum itu berbeda dengan anjing. Karena apa? Kucing itu dia ternyata tidak bisa melihat air yang tenang. Ada yang tahu nggak? Itu kenapa kucing sering nih ada sungai atau kubangan air dia nggak bisa lihat, akhirnya kecebur. Bener nggak? Nah, itulah kenapa kucing itu dia beresiko terkena FLUTD. Ada yang tahu FLUTD? Feline Lower Urinary Tract Disease. Wih, mantap ini. Udah baca jurnal, tahu FLUTD gitu, mantap ya. Boleh. Jadi tuh teman-teman ya. Jadi kenapa sih kucing tuh resiko terhadap FLUTD? Karena kucing itu rangsang minumnya itu tidak seperti anjing. Kalau anjing kan tahu ya, kalau minum sampai kemana-mana airnya gitu ya. Beda sama kucing gitu ya. Itulah kenapa kucing berisiko terkena FLUTD. Itu satu. Jadi kucing susah sekali melihat air yang tenang. Lalu yang kedua, kucing itu sebetulnya sangat aman picky. Kalau air kotor dikit, itu dia nggak mau minum. Beda sama kucing di jalan ya. Kalau kucing di jalan mau nggak mau ada kubangan air dia minum ya karena haus. Tapi kalau kucing yang dipelihara biasanya kalau ada airnya itu, misalkan nih, yang punya mbaknya punya kucing, kasih air minum pagi, nggak diganti sampai malam, biasanya nggak mau diminum. Ya benar. Nah harus diganti, harus yang seger gitu. Bahkan ada beberapa pet owner yang air minumnya dikasih es. Terus satu lagi teman-teman, gunakanlah mangkok yang jangan terlalu cekung. Kenapa? Kalau teman-teman lihat, kucing itu punya leher yang pendek. Ketika mangkok itu terlalu cekung, dia akan dungkluk. Apa ini bahasa Indonesia nih? Menunduk ya, dungkluk gitu ya. Menunduk, yang dimana apa? Lehernya akan ketekuk. Akhirnya membuat dia sulit untuk minum. Teman-teman sadar nggak sih, protein kita pakai ini deh. Protein produk perempuan yang dewasa berapa persen? 36%. Padahal kalau teman-teman tahu wet food proteinnya berapa persen? Biasanya 9-14%. Biasanya. Jadi tergantung wet foodnya. Kalau wet foodnya murah biasanya lebih rendah. Tapi kalau kayak sekelas Profline itu udah di atas belasan proteinnya. Nah, beda kan ya? Yang satunya 36, satunya 9-14%. Nah, kalau pakai ini satu kali takaran sudah memenuhi kebutuhan sehari. Tapi kalau wet food berarti minimal harus berapa? 3 saset. Biar bisa sampai ke 36%. Nah, mungkin kalau
yang duitnya banyak nggak masalah kayak tadi ya, 5-6 saset. Padahal kalau dihitung secara ekonomi, pakai wet food akan lebih mahal. Nah itu gimana caranya teman-teman nih untuk bisa men-switch pet owner yang tadinya pakai full pakan basah di mix dry dan wet. Gitu caranya teman-teman. Karena kembali lagi orang Indonesia kalau ngomonginnya sudah ekonomi biasanya akan lebih aware, bener gak? Kalau cuma ngomong, iya bu soalnya yang dry foodnya nutrisinya lebih lengkap, biasanya nggak didengar. Kecuali kalau dia memang fokus memenuhi kebutuhan nutrisi kucing atau anjingnya, gitu. Jadi teman-teman ya. Nah, tapi maksudnya dicampur itu bukan dalam satu mangkok ada dry sama wet. Tapi dalam sehari, teman-teman yang punya kucing sehari kasih makan kucingnya berapa kali? Rata-rata biasanya kasih makan kucing anjing itu sehari 2-3 kali. Nah, maksudnya dicampur tuh gimana? Misalkan 3 kali dalam sehari, pagi dan malamnya dry food, siangnya wet food. Kalau 2 kali berarti paginya dry food, malamnya wet food. Jadi gitu, bukan yang dicampur dalam satu mangkok. Baru dari hari ketiga sampai hari kelima teman-teman pakai 50-50. Nah, hari kelima sampai hari ketujuh gitu ya, teman-teman sudah bisa nih 30% pakan yang lama, 70% pakan yang baru. Nah, baru nih dari hari ketujuh sampai hari ke-10, kalau dirasa ternyata kucingnya belum bisa berubah, dilanjut dulu 30% yang lama, 70% yang baru. Sampai hari ke-10, 100% pakan yang baru. Atau kalau kasusnya di sini nih, antara wet sama dry, berarti hari ke-10 sudah full 100% yang kering. Jadi gitu caranya teman-teman. Kalau dulu kan mungkin belum banyak produk pet food gitu ya, berarti kan dikasih daging gitu. Jawabannya adalah iya. Zaman dulu memang bisa dikasih daging. Bahkan zaman dulu dikasihnya daging mentah. Nah, cuman kan kembali lagi ya, kita berevolusi semakin ke depan, semakin tahu tentang teknologi. Yang ternyata apa gitu ya, memberikan daging mentah itu ternyata berbahaya. Kenapa? Karena daging mentah sendiri dari sapi, dari kerbau gitu ya, dari apapun itu, ternyata itu rawan terjangkit ektoparasit. Terjangkit parasit. Salah satunya apa? Oosita. Oosit. Jadi ada beberapa cacing yang telurnya itu dia bersembunyi di daging. Nah, baru tahu kan? Nah, itu kenapa kita pun kalau makan daging disarankan daging yang dimasak secara sempurna. Karena kita nggak tahu nih di daging tersebut apakah ada telur cacingnya atau enggak. Nah, begitupun di anjing dan di kucing ya nih kasusnya. Nah, zaman dulu mungkin banyak nih yang kasih daging mentah, gitu ya. Akhirnya apa? Kucingnya terkena infestasi parasit cacing. Nah, akhirnya apa? Sekarang mungkin kalau teman-teman sadari banyak banget produsen yang menggunakan cook food. Kalau mungkin di brand lain ada yang namanya Mom and Baby. Tapi kalau di Proplan kita nyebutnya starter. Starter itu awalan. Berarti apa? Bisa untuk induk, hamil, menyusui dan anak kucing gitu. Terus yang paling penting teman-teman yang mungkin tidak dimiliki brand lain adalah kita ada kandungan karena yang tadi saya sampaikan nih, kolostrum penting karena dia bisa untuk mentransfer antibodi, mengaktifkan daya tahan tubuh si anakan. Nah, padahal kolostrum yang dari ASI lama-kelamaan jumlahnya tidak bisa mencukupi kebutuhan si anak kucing. Berarti kita harus menambahkan nih si kolostrum tadi, gitu. Itulah kenapa di produknya Proplan, khususnya kitten dan puppy, kita ada kandungan kolostrum. Jangan salah ya teman-teman ya, karena banyak banget di luaran sana yang bilang ada tambahan susu. Nah, teman-teman harus tahu dulu bedanya antara susu sama kolostrum. Susu sama kolostrum beda ya. Ini untuk yang mungkin yang lama-lama mungkin udah hafal gitu ya. Tapi yang baru-baru gitu ya, susu itu belum tentu dia mengandung kolostrum.
Kalau kolostrum pasti ada di dalam susu. Teman-teman pernah lihat susu yang warnanya kuning sama yang lebih putih? Nah, susu yang berwarna lebih kuning itu adalah susu yang mengandung kolostrum. Nah, dari susu yang berwarna kuning ini lama-lama dia akan berubah warna menjadi susu yang berwarna putih. Yang dimana susu berwarna putih ini kandungan kolostrumnya sudah turun. Nah, itulah yang kenapa yang disampaikan tadi. Produksi susunya sudah tidak bisa memenuhi nutrisi si anakan tadi karena kandungan kolostrumnya sudah turun. Itu kenapa perlu ditambahkan kolostrum dari pakan air. Jadi teman-teman harus tahu dulu, oh iya ada kandungan susunya nih. Dilihat belakangnya, dilihat komposisinya. Ini benar susu atau kolostrum. Bedanya apa gitu ya? Sebetulnya ini bisa digunakan dari umur 3 minggu. Tapi karena sekarang sudah ada performance starter, kita menyarankan performance starter digunakan sampai umur 6 bulan. Baru 6 bulan setelahnya bisa ganti pakai ke yang papi. Gak usah khawatir, proteinnya sama-sama chicken. Jadi dari papi chicken, dari si masuk ke papi ini juga chicken. Maksudnya dari performance starter chicken masuk ke papi dia juga chicken. Gitu. Jadi aman. Terus gimana dong kalau misalkan anjing saya alergi protein ayam? Nah, nanti ada produk lainnya nih, gitu. Tapi kalau untuk anjing yang tidak ada keluhan alergi protein apapun, teman-teman bisa sarankan ini. Jadi performance starter sampai umur 6 bulan, 6 bulan seterusnya pakai papi yang biasa. Gunakanlah berdasarkan size. Karena teman-teman, antara size small, medium, dan large itu membutuhkan protein yang berbeda-beda. Kuncinya apa? Semakin kecil ukuran, semakin protein yang dibutuhkan lebih tinggi. Gitu ya. Jadi semakin kecil ukuran, semakin proteinnya lebih tinggi. Itu kenapa kalau di kucing, walaupun dia karnivora memang butuh protein tinggi, dia ukurannya kan lebih kecil nih. Makanya dia butuh proteinnya juga lebih tinggi daripada anjing. Gitu ya. Proteinnya kisaran 31 sampai 34%, tergantung dari size-nya. Tetap ada kolostrum. Yang membedakan lagi yang tadi saya sampaikan, ada tambahan probiotik. Gitu. Karena ternyata setelah ditelusuri, kasus sensitivitas pencernaan itu ternyata banyak terjadi di anjing. Kucing jarang. Benar nggak teman-teman? Nah, kebanyakan anjing. Makanya apa? Pada anjing, khusus yang papi pun kita tambahkan probiotik. Gitu. Jadi sudah paket lengkap. Beda pro sama pre itu tadi. Karena apa? Pro dan pre itu krusial banget kita butuhkan karena untuk menjaga pencernaan. Kenapa? Di kita aja lapar dikit pusing nggak? Lemas itu, nggak bisa mikir, asam lambung, bener kan? Pusing gitu kan? Nah, plus nggak punya duit, kan lapar nggak punya duit. Nah, sama halnya di anjing dan kucing, gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu 70% sel imun itu letaknya di sekitar pencernaan. Jadi kalau pencernaannya terganggu, sel imunnya juga terganggu. Itulah kenapa kalau perut kenyang pasti benar ya? Kalau makan enak pasti sehat, senang ya. Karena itu tadi sel imun itu banyak ada di saluran pencernaan. Teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada salah kata dan tindakan. Semoga sehat dan semangat selalu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Sampai ketemu banyak. di